Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misi Pak. Ya, ada apa? Iya Pak. Jadi maksud kedatangan ulun di sini niatnya adalah mau melamar putri Bapak. Masya Allah. Oh Pak. Niat saya mau belajar bahasa Indonesia Pak. Oh, kirain apa? Mau belajar bahasa Indonesia Pak tentang ringkasan dan abstrak. Jadi adek kesini mau belajar bahasa Indonesia tentang ringkasan dan abstrak ya? Iya Pak. Oke Pak. Sebelumnya bisa perkenalkan nama adek dulu? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Ilyas dari Prodi Teknik Elektromedik semester 5 Pak. Baik. Adek masih semester 5 ya? Semangat kuliahnya. Oh iya Pak. Siap Pak. Jadi Bapak jelaskan di sini. Pertama, kita masuk ke pengertian dulu. Untuk pengertian ringkasan memiliki banyak pengertian. Di antaranya ringkasan adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk singkat. Sedangkan menurut ASMI 2004, ringkasan merupakan penyajian singkat dari suatu karangan asli. Sedangkan perbandingan bagian atau bab dari karangan asli secara proporsional tetap dipertahankan dalam bentuknya yang singkat. Ringkasan berasal dari bentuk dasar ringkas, yang berarti singkat, pendek, dari bentuk yang panjang. Paham adek? Oke. Jadi sekarang kita masuk ke langkah membuat ringkasan. Beberapa pegangan yang digunakan untuk membuat ringkasan yang baik dan benar antara lain: pertama, membaca naskah asli. Langkah awal yang harus dilakukan adalah seorang penulis ringkasan harus membaca naskah asli 1 atau 2 kali. Bahkan dapat diulangi beberapa kali hingga diketahui kesan umum secara menyeluruh mengenai isi dari naskah tersebut. Penulis juga perlu mengetahui maksud pengarang dan sudut pandang pengarang. Selanjutnya, kedua, mencatat gagasan utama. Jika penulis sudah mengetahui kesan umum, maksud asli serta sudut pandang pengarang, maka sekarang ia harus memperdalam dan mempertegas semua hal itu. Hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah memahami kembali karangan bagian demi bagian, alinea demi alinea, sambil mencatat gagasan yang penting yang tersirat dalam bagian atau alinea tersebut. Yang ketiga, mengadakan reproduksi. Dengan menggunakan kesan umum pada langkah pertama yang tadi dan catatan-catatan yang diperoleh dari langkah kedua tadi, maka seorang penulis sudah siap untuk memulai membuat ringkasan yang dimaksud. Ringkasan urutan isi disesuaikan dengan urutan naskah asli dan harus menggunakan bahasa penulis karangan dan harus diurut. Apabila mendapat gagasan-gagasan di antara gagasan-gagasan yang telah dicatat, masih terdapat gagasan yang kabur, maka penulis dapat melihat kembali isi naskah yang asli. Keempat, ketentuan tambahan. Dengan membuat reproduksi, belum tentu pengarang sudah mengerjakan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan agar ringkasan dapat ditulis dengan baik. Di antaranya, sebaiknya dalam menyusun ringkasan mempergunakan dalam kalimat tunggal daripada kalimat majemuk. Ringkaslah kalimat menjadi frase dan frase menjadi kata. Begitulah pula jika rangkaian gagasan yang panjang hendaknya diganti dengan suatu gagasan sentral saja. Kemudian kita masuk ke bagian abstrak. Adek orangnya abstrak ya? Tinggi Pak. Soalnya muka adek gak jelas. Oke, pengertian abstrak. Pengertian umum abstrak merupakan penyajian singkat mengenai isi tulisan sehingga pada tulisan ia menjadi bagian tersendiri. Abstrak berfungsi untuk menjelaskan secara singkat kepada pembaca. Sedangkan pengertian khusus abstrak adalah sesuatu yang dilihat tidak mengacu kepada objek atau peristiwa khusus. Jadi abstrak adalah kata yang menunjukkan kepada sifat, keadaan, dan kegiatan yang dilepas dari objek tertentu. Pertama, merupakan uraian ringkas, cermat, dan menyeluruh, sehingga mencerminkan keseluruhan isi judul.
Abstrak dapat berdiri sendiri sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga dapat dimuat dalam satu majalah yang khusus memuat abstrak, seperti dental abstrak. Kedua, tanpa komentar dari pembuatnya di luar apa yang dikemukakan dalam karangan ilmiah. Maksud dari tanpa komentar di sini adalah bahwa tanpa ada unsur subjektif dari penulis, karena semua didasarkan atas hasil penelitian. Ketiga, dapat dikerjakan orang lain, tetapi sebaiknya dibuat sendiri oleh penulisnya, karena ia lebih memahami apa yang disajikannya dalam karangan ilmiah tersebut. Keempat, terdapat pada permulaan karangan ilmiah, sehingga pembaca segera dapat mengetahui informasi yang disajikan sesuai dengan keperluan atau minatnya. Kelima, isi suatu abstrak sebaiknya jangan melebihi 250 kata atau sekitar 25 baris, jika setiap baris terdiri atas 10 kata. Keenam, dalam abstrak tak ada pergantian paragraf tanpa alinea. Artinya adalah dalam abstrak tidak ada paragraf. Ketujuh, huruf yang digunakan dalam abstrak sebaiknya berbeda besarnya dengan huruf isi karangan ilmiah. Kedelapan, sedapat mungkin dihindari pemakaian kalimat aktif, sebaiknya kalimat pasif. Kesembilan, kepustakaan, singkatan, ilustrasi, grafik, dan tabel tak boleh dicantumkan. 10. Terakhir, di bawah abstrak sebaiknya dicantumkan kata-kata kunci atau keyword sebanyak 3 hingga 10 kata yang kira-kira dapat dipakai untuk mengindeks karangan ilmiah kita dalam suatu deretan karangan ilmiah sejenis. Kata kunci atau keyword adalah kata-kata yang penting dan paling menonjol dalam karangan ilmiah itu. Contoh, kalau suatu karangan ilmiah membahas mengenai hubungan antar terapi siklosporin dan neven dengan hiperbolon gitu, maka kata-kata kuncinya adalah tututan siklosporin dan hiperbolon gitu. Sekian penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagus. Saya tidak suka ditanyain. Bikin repot. Teman-teman sekalian, jangan bertanya ya. Terima kasih. Ngomong sama siapa, Pak? Enggak, bukan siapa-siapa. Ya udah Pak, saya permisi dulu, Pak. Oh, oke. Silahkan pulang dan hati-hati di jalan. Sering, Pak. Oh iya. Oke. Dah. Jaga jarak. Jangan lupa ya. Iya. Jangan lupa subscribe and enggak. Terima kasih.